Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di beberapa untuk hukum administrasi negara, satu itu masih ada satu materi berkaitan dengan administrasi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya coba menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan maladministrasi. Ini adalah materi terakhir yang nanti akan saya coba ulas begitu ya, karena materinya cukup banyak, cukup panjang. Jadi harapan saya eh, sebagai pengantar di kelas dan juga sebagai bahan referensi nanti bisa ditambahkan juga dengan membaca beberapa referensi jurnal yang berkaitan dengan administrasi. Nah, untuk ujian UAS sendiri mata kuliahan atikan 1 itu materinya mulai dari setelah UTS, berarti nanti masuk di dalamnya adalah organisasi administrasi negara sampai dengan pertemuan terakhir yaitu tentang maladministrasi. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan maladministrasi? Nah, maladministrasi itu adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Kenapa kemudian narasinya itu tidak hanya dibuat perilaku atau perbuatan melawan hukum saja, tetapi kemudian di sini ada dan ya, etika. Jadi secara prinsip memang perilaku-perilaku yang berkaitan dengan perbuatan maladministrasi itu ternyata juga harus dimaknai sebagai perilaku atau perbuatan yang juga itu melanggar etika dalam proses pelayanan publik. Walaupun misalnya gitu ya, dalam perjalanannya tidak ada, misalnya itu tidak ada peraturan-peraturan perundangan tertulis yang dilanggar misalnya, tetapi tentu saja itu melanggar etika. Nah, belakangan ini memang kita lihat di beberapa kejadian ya, terutama pada saat ada narasi-narasi yang menurut saya kurang bijak ketika seorang pejabat publik misalnya dalam kontestasi pemilu begitu mengatakan tentang dasmu etik misalnya gitu ya. Ini menjadi persoalan serius menurut saya karena kalimat atau perilaku atau perbuatan ya, perilaku atau perbuatan seorang pejabat publik itu terutama sekali ketika dia melakukan itu secara terbuka dan itu menjadi satu tontonan begitu ya bagi banyak masyarakat luas itu menjadi kurang etik, saya kurang etis. Jadi karena persoalannya bukan hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga etik. Nah, saya lanjutkan ya. Apa saja yang berkaitan dengan maladministrasi? Jenis-jenisnya apa saja maladministrasi? Jadi yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, kemudian juga ada pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut. Jadi apa saja sebenarnya perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang bisa saja dikategorikan menjadi maladministrasi. Penyalahgunaan wewenang ini menjadi persoalan yang saat ini menurut saya juga agak banyak yang mengkaji berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan ya, berkaitan dengan mobilisasi ASN misalnya. Itu adalah apakah itu bisa dipandang sebagai maladministrasi? Bisa saja, saya rasa kemudian seseorang yang kemudian memiliki tujuan tertentu untuk melakukan upaya-upaya memobilisasi ASN misalnya untuk memilih pasangan calon tertentu dalam tahun politik,
terutama sekali karena kedudukan dan jabatannya dia seharusnya netral, tetapi kemudian digunakan untuk memobilisasi ASN, maka itu bisa saja dikategorikan sebagai maladministrasi. Ya, jadi kalau Anda semua misalnya akan menriset gitu ya, akan melakukan riset tentang maladministrasi, salah satu topik yang menurut saya sangat luas ke depan itu, termasuk juga jenis-jenis pelanggarannya, bisa bervariasi lagi, artinya bisa lebih dari 7 yang sudah saya sampaikan di sini. Bisa saja kemudian Anda bisa mengambil satu poin yang berkaitan dengan poin ke berapa begitu ya, yang etika atau tindakan tersebut sebenarnya sudah bisa dikategorikan sebagai maladministrasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, apakah ada dasar hukumnya ya? Nah, coba kita lihat di sini definisinya. Sebenarnya sudah ada dasar atau landasan hukumnya berkaitan dengan maladministrasi itu ada di Undang-Undang ORI ya, Undang Ombudsman ya. Ombudsman ada di pasal 1 butir 3 Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Nah, di dalam definisinya sendiri, maladministrasi itu dimaknai sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk perseorang yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorang. Jadi kalau Anda kemudian mencari tahu dasar hukumnya, misalnya gitu ya, nah dasar hukum tentang maladministrasi ini diatur di mana? Ada di dalam Undang-Undang Ombudsman sebenarnya. Salah satu butir 3 Undang-Undang 37 2003. Maka sebenarnya di dalam narasi yang sudah digunakan atau pembatasan definisi yang digunakan ini luas sekali ya, termasuk juga perilakunya, kemudian perbuatan melampaui kewenangan, itu bisa dikategorikan sebagai maladministrasi. Lalu kemudian tidak hanya oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, tetapi juga perseorangan ya. Nah, perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan. Jadi ini saya rasa ada kaitannya dengan ketika kita bicara tentang organisasi negara dan organisasi administrasi negara di beberapa pertemuan yang lalu. Sehingga di sini disampaikan bahwa definisinya cukup membuat detail ya, cukup rinci tentang apa yang dimaksud dengan maladministrasi tersebut. Oke, next saya lanjutkan. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, apa sih sebenarnya bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum? Uh, yang paling umum apa namanya dilakukan. Ya. Yang pertama adalah tentang penundaan berlarut. Saya coba pastikan bisa kelihatan ininya ya, apa namanya screen-nya. Bentuk-bentuk yang paling umum yang pertama adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, kemudian penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, lalai, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, kemudian tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk administrasi yang paling umum itu bisa kita lihat dan cukup banyak ternyata ya. Jadi penundaan berlarut itu sesuatu, ini biasanya berkaitan dengan pelayanan publik. Apakah kemudian itu bisa dikategorikan sebagai maladministrasi? Nah, kita lihat dulu unsur-unsurnya ya, nanti kita coba teruskan terlebih dahulu. Tetapi ini adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum yang terjadi. Lalu kemudian landasan hukum ya tentang pencegahan penyelesaian maladministrasi tadi sudah disinggung di Undang-Undang tentang Ombudsman sendiri.
membantu menciptakan meningkatkan upaya memberantas praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi KKN. Pasal 4 huruf D Undang-Undang yang sama. Jadi kalau sebenarnya apakah sudah diatur terlebih juga tentang upaya-upaya pencegahan dan penyelesaiannya, ternyata di undang-undang ternyata di undang-undang ombudsman ternyata sudah diatur ya, ada landasan hukum tentang pencegahan dan penyelesaian maladministrasi. Pasal 4 huruf D Undang-Undang 37 tahun 2000. Nah, apa sebenarnya tugas ombudsman gitu ya? Jadi kita itu di dalam beberapa penelitian termasuk juga ada teman kalian itu kalau tidak salah satu yang sudah selesai menyelesaikan skripsinya, yang satu sedang fokus pada aspek pengawasannya ya. Jadi kalau saran saya itu ketika kemudian Anda bicara tentang fungsi atau misalnya Anda akan meriset tentang fungsi kelembagaan tertentu, maka ambil satu fungsi saja. Misalnya begini, jadi kalau DPRD Malang itu punya fungsi hak inisiatif misalnya, atau kemudian ada pengawasan misalnya, ada fungsi budgeter atau berkaitan dengan dana, ada yang berkaitan dengan fasilitasi atau berkaitan dengan peraturan perundangan untuk melakukan harmonisasi. Jadi lebih baik dari fungsi-fungsi yang ada itu kemudian dibuat penelitian yang lebih komprehensif untuk melihat salah satu fungsi saja. Oke, tugasnya ini ya kurang lebih ya. Yang pertama adalah menerima laporan. Jadi ombudsman itu tugasnya menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Yang kedua, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi sebenarnya apakah kemudian ombudsman itu memiliki tugas berkaitan dengan investigasi? Betul. Jadi setelah menerima laporan, dia memiliki hak untuk melakukan investigasi ya. Lalu kemudian upaya pencegahannya itu berupa upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Yang harus kita pahami bahwa dalam upaya untuk investigasi itu bisa bertindak sendiri atau prakarsa sendiri untuk melakukan penyelidikan mengumpulkan bukti-bukti, melakukan klarifikasi, memanggil para pihak begitu ya, yang berdasarkan laporan masyarakat terhadap dugaan adanya maladministrasi dalam hal pelayanan publik. Jadi begitu. Nah, selanjutnya apa kewenangannya begitu ya? Tadi ada tugasnya, kemudian ada kewenangannya. Yang pertama meminta keterangannya secara lisan atau tertulis dari pelapor, terlapor, pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan. Jadi ini memanggil pihak-pihak, jadi ombudsman memiliki kewenangan memanggil pihak-pihak. Misalnya adanya laporan tentang maladministrasi tentang pelayanan publik berkaitan dengan pembuatan KTP, misalnya begitu. Nah, itu bisa saja kemudian pihak-pihak yang beririsan terkait dengan kewenangan tersebut dipanggil, dimintai keterangan, baik itu secara lisan maupun tertulis. Lalu kedua, itu memeriksa keputusan surat menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. Jadi, ini juga pemeriksaan yang tadi disebutkan atau investigasi itu bisa menjadi salah satu kewenangan ombudsman. Kemudian yang ketiga, itu meminta klarifikasi dan atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor. Jadi ada kemudian selain memeriksa keputusan berupa surat-surat juga meminta klarifikasi ya. Jadi salinan atau dan seterusnya. Jadi ini adalah upaya yang berkaitan dengan kewenangan ombudsman yang berkaitan dengan pelayanan. Nah, selain itu tidak hanya surat menyurat dan seterusnya ya, tetapi ini juga bisa melakukan pemanggilan terhadap pelapor
terlapor maupun pihak lain yang terlibat terkait dengan laporan. Kemudian juga ada upaya mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak. Jadi, walaupun saya melihat apakah kemudian ini dilakukan, saya tidak terlalu melihat upaya mediasi dan konsiliasi tersebut ya. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya ombudsman itu punya hak, punya kewenangan, mohon maaf, punya kewenangan untuk menyelesaikan laporan itu melalui ada upaya-upaya mediasi misalnya. Nah, terakhir membuat rekomendasi. Nah, ini ya, membuat rekomendasi dengan menyelesaikan mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi ganti rugi, rehabilitasi. Lalu, terakhir demi kepentingan umum mengumpulkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Bisa jadi yang selama ini kita lihat upaya untuk memberikan rekomendasi itu berupa ganti rugi ya, termasuk apakah kemudian rekomendasi atau rehabilitasi yang kepada pihak-pihak yang dirugikan itu sebenarnya upaya keputusan ombudsman berupa outputnya itu berupa rekomendasi wajib untuk dilaksanakan ya. Tapi dalam perkembangan beberapa peristiwa, misalnya saja rekomendasi ombudsman berkaitan dengan tes wawasan kebangsaannya KPK, misalnya di mana kemudian ombudsman merasa itu tidak sesuai dan rekomendasinya tidak untuk meninjau kembali ya, dan itu tidak digubris kira-kira begitu. Jadi bagaimana kemudian rekomendasi yang dibuat oleh ombudsman itu ternyata dalam prakteknya harus bersinergi dengan pihak-pihak tertentu, dengan pihak-pihak penegak hukum yang lain untuk melakukan upaya uh, penegakan dalam hal rekomendasi tadi. Oke, saya lanjutkan. Ini selain wewenang itu apa saja begitu ya? Selain wewenang yang dimaksud pada ayat 1, yang pertama memberikan saran ya kepada presiden. Nah, ini saya sebagai mungkin Anda kalau pemerhati ilmu perundang-undangan gitu ya, atau kemudian Anda memiliki minat untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana kemudian kita memilih diksi. Diksi itu kata ya. Di dalam draft peraturan perundangan manapun sebaiknya kita menghindari kalimat-kalimat atau kata, terutama kata ya, yang kemudian itu sangat ambigu atau tidak bersifat imperatif tetapi fakultatif. Misalnya memberikan saran atau menyampaikan saran atau dapat menyampaikan saran, dapat ikut serta. Kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya kalau kita lihat dalam ilmu perundangan sebenarnya tidak disarankan ya. Terutama kalau kita lihat, coba kita lihat kewenangannya. Yang pertama tadi ya, dapat menyampaikan saran kepada presiden. Sehingga kesannya adalah tidak bersifat imperatif, tapi boleh memberikan saran juga boleh tidak. Kira-kira begitu. Menyampaikan sarannya kepada siapa ini? Ke presiden, kepala daerah, pimpinan penyelenggara negara yang lain, yang itu kaitannya sama penyelenggaraan pelayanan. Kepada siapa lagi? Kepada DPRD, presiden, kepala daerah, lagi gitu dalam hal adanya pencegahan maladministrasi. Itu ada di pasal 8 Undang-Undang 37 2008 tentang ombudsman. Ya. Jadi Anda bisa melihat kembali apa sih kewenangannya. Nah, dalam bahasa ilmu perundangan, nanti ketika Anda belajar tentang IPP ya, ilmu perundangan di semester berikutnya, Anda bisa memahami bahwa ada baiknya kita tidak menggunakan diksi yang multitafsir atau tidak memberikan dampak apa-apa gitu ya. Misalnya kata-kata dapat memberikan saran. Sebaiknya langsung saja disebutkan apa yang menjadi kewenangannya. Jadi kalau memberikan saran saya rasa kurang berikan efek apa ya, tidak memberikan dampak yang imperatif, yang wajib begitu. Jadi harus ada penekanan sebenarnya. Oke,
Nah, karena di beberapa slide sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang pelayanan publik, maka kita lihat apakah di Undang-Undang Pelayanan Publik itu ada kata-kata maladministrasi. Sebenarnya tidak ditemukan ya. Jadi secara garis besar, penyebutan kata-kata maladministrasi itu tidak ada di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik 25/2009 ya. Yang ada adalah kata-kata penyelenggara pelayanan publik harus melaksanakan kewajiban dan tidak boleh melanggar larangan. Harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Jadi kalimat maladministrasi sendiri di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik tidak ditemukan. Ya. Maksud saya tidak secara eksplisit disebut tentang kata-kata maladministrasi. Nah, kemudian justru yang disebutkan di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu adalah perilaku ya. Jadi coba kita lihat di Undang-Undang Pelayanan Publik perilakunya itu bahkan diatur. Jadi poin A sampai L itu Anda bisa cermati di dalam slide ini bahwa seorang pelayan publik itu harus berlaku satu misalnya adil dan tidak diskriminatif ya. Sehingga di poin-poin yang ada itu kemudian tidak disebutkan secara eksplisit kalimat maladministrasi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini masih perilaku-perilaku tadi ya. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang sesuai dengan kepantasan, tidak menyimpang dari prosedur. Jadi seluruh kalau kita lihat kata kuncinya begitu ya di Undang-Undang Pelayanan itu justru lebih banyak dia mengatur perilaku. Jadi Anda bisa cermati di beberapa pasal, ini saya sudah coba masukkan ya pasal-pasal mana dalam undang-undang tersebut yang secara eksplisit menyebutkan tentang perilaku-perilaku yang dimaksud. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana ketika terjadi, gitu ya? Apa konsekuensi hukumnya ketika terjadi tindakan keputusan maladministrasi dan peristiwa? Jadi ini dibagi ya, ada tindakan, ada keputusan, dan ada peristiwa maladministrasi. Maka harus segera memperbaiki dan memberikan ganti rugi bila sudah ada ketentuan yang khusus, sudah pasti, baik atas saran ombudsman maupun atas inisiatif dari penyelenggara pelayanan publik, jabat sektor publik sendiri. Jadi yang saya pahami itu, misalnya begini loh, ketika terjadi dugaan pelanggaran pelayanan publik, misalnya penyampaian informasi tentang kesehatan yang tidak sepatutnya, tidak semestinya, tidak sesuai dengan prosedur dan pelayanan yang pelayanan yang standar dalam hal bidang kesehatan. Itu tidak langsung ke ombudsman, tetapi mengadunya kepada instansi yang bersangkutan. Nah, ketika instansi yang bersangkutan itu tidak memberikan respon yang baik, respon yang sepantasnya, yang untuk menjelaskan, tidak ada upaya untuk menyelesaikan, tidak ada itikat baik respon, segera merespon dan menyelesaikan, maka sebenarnya masyarakat boleh mengadu, membuat aduan pada ombudsman. Nah, itu tadi sudah disinggung sedikit ya. Bagaimana kalau terjadi? Ya. Nah, kedua, konsekuensi hukum diambil oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang pelayanan, sehingga bisa saja diberikan rekomendasi berupa sanksi administratif. Ya. Ingat, kalau kita bicara tentang penegakan hukum administrasi dengan hukum pidana itu berbeda. Ultimum remediumnya hukum administrasi itu ada pada izin. Izinnya dibekukan, izinnya dicabut, izinnya ditinjau kembali, dan seterusnya. Itu adalah sanksi administratif. Jadi ada upaya-upaya sebagai respon terhadap
pelayanan publik yang kurang baik, misalnya dari satu instansi tertentu, maka ditinjau kembali berkaitan dengan izin. Oke, saya lanjutkan ya. Di dalam Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik, masyarakat yang menjadi korban maladministrasi dapat menggugat ya penyelenggaraan penyelenggaraan publik ke PT UN. Jadi peradilan PT UN itu peradilan tata usaha negara, kita sudah mengenal. Peradilan tata usaha negara itu adalah peradilan yang berkaitan dengan keputusan atau salah satu kewenangannya menyelesaikan berkaitan dengan putusan ya, ketetapan administrasi negara. Oke, putusan atau ketetapan pejabat publik kemudian juga bisa digugat di peradilan PU. Oke, lalu kemudian jika timbul kerugian, bagaimana kemudian ketika timbul kerugian, maka sebenarnya bisa menggugat secara perdata begitu ya, kayak dengan bisa juga ke pidana jika kemudian penyelenggara pelayanan publik, pelaksana pelayanan juga melakukan tindak pidana. Ya udah unsur-unsur yang memenuhi. Proses ini tidak menghapus kewajiban pelaku maladministrasi untuk melaksanakan keputusan ombudsman atau atasan pejabat pelaku administrasi. Jadi tidak kemudian meniadakan rekomendasi atau keputusan ombudsman berkaitan dengan melaksanakan keputusan ombudsman sendiri, tetapi juga bisa kalau memenuhi unsur-unsur pidana bisa juga melaporkan atau menuntut secara pidana ya. Oke, saya lanjutkan lagi bahwa jika terjadi maladministrasi, ombudsman dapat merekomendasikan sanksi yang berupa sanksi administrasi. Kemudian, saya lanjutkan dulu ya. Kok balik lagi ini? Nah, ini sampai sini. Ombudsman dapat merekomendasikan sanksi yang berupa sanksi administrasi. Sanksi-sanksinya apa saja? Bisa dari teguran tertulis nih kalau misalnya berkaitan dengan tadi adalah penyalahgunaan wewenang gitu ya. Apalagi di tahun politik seperti ini sangat riskan dan mungkin isu tentang penyalahgunaan wewenang, tentang mobilisasi dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang mungkin belakangan ini banyak kita lihat ya. Bagaimana institusi seperti rumah sakit, institusi-institusi ditempeli baliho kampanye pasangan caleg tertentu. Rumah sakit Bayangkara misalnya, atau di kantor polisi misalnya itu ditempeli atau ditempel baliho pasangan calon. Ini menjadi keprihatinan ya menurut saya karena tentu saja ruang-ruang publik seperti rumah sakit, ruang-ruang pelayanan seperti kantor polisi itu adalah ruang-ruang yang sebenarnya tidak boleh digunakan untuk menarik atau memobilisasi untuk ini ya ke pasangan calon. Itu menjadi sesuatu yang menurut saya memprihatinkan. Bukan tambah maju begitu, tetapi kemudian perilaku berpolitiknya agak mundur ya. Oke, apa saja yang pertama teguran ya, bebasan, sanksi penurunan gaji dan seterusnya. Jadi Anda bisa lihat bahwa sampai pada puncaknya adalah pemberhentian dengan tidak hormat, sanksi pembekuan izin oleh instansi pemerintah dan pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Jadi luar biasa ini sebenarnya. Jadi ombudsman memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi yang jika dalam perjalanannya terbukti terjadi maladministrasi. Jadi yang bisa dikenakan sanksi itu baik per orangnya, personnya bisa diberikan sanksi seperti ya. Lalu kemudian juga instansinya bisa diberikan sanksi dalam hal pencabutan maupun pembekuan izin. Oke, saya lanjutkan. Ini menyarankan ya, nah ini mungkin yang menjadi PR bersama ya, bahwa Ombudsman hanya menyarankan penjatuhan sanksi pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sanksi membayar ganti rugi
pengenaan denda yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan merupakan ranah hukum perdata. Dengan keputusan selanjutnya menjadi wewenang atasan pejabat terlapor. Itu ya maksud saya. Jadi kalau ombudsman itu dibilang sebagai apa namanya lembaga yang outputnya adalah rekomendasi, betul. Kalau ada terbukti dugaan maladministrasi. Tetapi kalau hubungannya sama pidana atau perdata, maka dia berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain untuk menuntaskan rekomendasinya. Gitu. Jadi rekomendasinya tidak serta-merta yang berasal dari ombudsman itu tidak serta-merta menghilangkan sanksi pidana maupun sanksi perdata. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Apakah maladministrasi itu hanya dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan? Bisa juga oleh perseorangan ya. Jadi bisa BUMN, BUMD, BHMN, swasta, perseorangan. Maka syaratnya yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Nah, saya lanjutkan. Kemudian, mengapa maladministrasi dilakukan oleh negara atau pegawai negeri perlu dicegah? Kan? Kalau kita nanti muaranya menciptakan pemerintahan yang efisien dan seterusnya, maka ada upaya mencegah untuk meningkatkan mutu pelayanan sehingga ada memperoleh rasa keadilan, aman, dan seterusnya. Tercantum dalam putusan. Jadi ada upaya pencegahan juga. Kenapa mesti dicegah? Karena ini kan bicara tentang perilaku ya. Maladministrasi itu adalah bicara tentang etika. Maladministrasi itu juga bicara tentang bagaimana pejabat itu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Itu kan tadi definisi maladministrasi dan etika. Jadi kan tidak bisa bekerja sendiri. Upaya pencegahan itu harus mulai dilakukan pada instansi masing-masing. Tidak ucuk-ucuk begitu ya. Dan instansi masing-masing diberikan upaya untuk pencegahan. Nah, ini saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Saya rasa saya sampai pada poin bagaimana cara untuk mengidentifikasi maladministrasi. Ya. Kalau di sini sangat luas definisinya ya. Pada dasarnya setiap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan etika, sesuai dengan peraturan itu bisa dikategorikan sebagai maladministrasi. Pelayanan publik yang dalam prakteknya meminta imbalan tidak sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan, tidak sesuai dengan standar dan prosedur, itu apakah bisa diidentifikasi menjadi maladministrasi? Ya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit ya, jadi ada beberapa pengulangan apa-apa yang menjadi apa namanya perilaku-perilaku apa saja yang dikategorikan sebagai maladministrasi. Nah, ini yang penting ya menurut saya, misconduct sama deceitful practice, tidak jujur dan seterusnya. Oke, nah ini ya korupsi yang terjadi karena dalam penggunaan wewenang yang dimilikinya termasuk di dalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari pemberian kewenangan tersebut dengan tujuan orang lain, kelompok atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Di beberapa waktu yang lalu ketika di kelas kita sudah berdiskusi misalnya di akhir jelang akhir tahun ada satu daerah yang membagikan eh, fasilitas motor baru untuk seluruh lurah di satu daerah. Tidak masalah ketika digunakan meningkatkan pelayanan, tapi ketika digunakan oleh keluarga atau anggota keluarga yang lain yang dengan menggunakan fasilitas tersebut kan
beberapa waktu saya pernah menyampaikan bahwa tidak ada undang-undang yang dilanggar, tetapi itu sangat tidak etis. Tetapi ada etika yang hilang. Artinya karena menggunakan satu sumbernya adalah keuangan negara, yang kedua adalah tujuannya. Jadi, apakah itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan maladministrasi? Ketika perbuatan tertentu itu dilakukan tidak untuk tujuannya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai. Oke, mungkin dari sini dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah penutup dari hukum administrasi negara. Jadi mungkin silahkan Anda lengkapi begitu ya, lengkapi beberapa referensi berkaitan dengan maksi. Saya sampai pada apa definisinya, bagaimana dasar hukumnya, apa kemudian perilaku-perilaku yang dikategorikan sebagai maladministrasi, lalu kemudian bagaimana upaya untuk pencegahan, terus kemudian juga apa yang dimaksud dengan rekomendasi tadi disebut rekomendasi dari ombudsman. Oke, saya rasa itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Saya harap nanti semuanya bisa mengakses video pembelajarannya. Kemudian saya apa namanya untuk AS, HTE, HAN 1 dan HAN atau HAN itu bersifat tulis ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita insya Allah bertemu kembali pada mata kuliah yang lain. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.